Oke. Pak Haji, saya kelihatan nggak Pak Haji di kamera ini? Ada ya? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak geser nggak kelihatan. Udah. Kelihatan nggak Pak Haji? Dua-duanya. Ibu kelihatan ke Ibu Dina Masih segini. Iya. Saya mundur. Ya, mundur lagi. Oke, nggak apa-apa tadi potong. Baik, saya ulangin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya lagi nih. Nggak apa-apa, silakan. Baik, ada beberapa pertanyaan Bu ya, masih berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Karena kan kegiatan pembelajaran itu kan tidak terlepas dari model, metode, dan media ya Bu ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang akhirnya nanti akan meningkatkan hasil belajar siswa tersebut ya Bu. Tapi dengan banyaknya model dan metode ini Bu yang sudah digunakan oleh guru-guru juga, masih ada Bu nilai siswa kita itu yang masih rendah Bu, istilahnya masih kurang ya Bu ya, tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, menurut Ibu bagaimana solusinya agar siswa kita ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan maksudnya dengan pemanfaatan model dan metode tersebut Bu. Dengan pemanfaatan model pembelajaran maksudnya. Ya, oh, ya. Betul, untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Iya. Mungkin untuk itu yang di bagian model pembelajarannya mungkin yang cenderung ke problem based learning ya. Yang jadi permasalahan PBL ya. Jadi kita itu ada permasalahannya gitu. Permasalahannya tuh jadi apa gitu. Jadi setelah permasalahan tahu kan otomatis kita akan bisa mencari solusinya lah atau jalan keluarnya. Misalnya permasalahannya dalam matematika anak kurang memahami tanya, bisa dilakukan bagaimana caranya kita bisa mencari langkah-langkah itu mungkin. Dari problem Jadi yang ada dengan keseharian mereka juga ya Bu ya. Iya betul. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi atau yang dialami oleh siswa gitu. Kemudian dari permasalahan itu kan kita tahu ini penyebabnya apa. Yang istilahnya kalau udah tahu permasalahannya kan kita jadi bisa menentukan ini kira-kira karena ini gitu istilahnya. Gitu. Ya. Jadi berdasarkan permasalahannya. Iya baik. Terkait ke siswa lagi ya Bu ya. Ya. Kira-kira Bu dari model pembelajaran ini ada kekurangan atau kelebihannya gitu Bu? Menurut Ibu? Maksudnya dari model pembelajaran itu yang problem PBL itu. Ya Bu. Ya pastilah kalau untuk gitu. setiap model apapun itu nggak ada yang sempurna kan, pasti betul. ada lebihnya, ada kurangnya. Nah mungkin sebetulnya kadang tergantung bagaimana kita semaksimal mungkin memanfaatkan model tersebut gitu. Baik. Kalau pembelajaran yang PBL tadi yang berdasarkan ya kelebihannya apa ya, masalahnya itu jadi lebih jelas kita ketahuinya. Jadi siswa lebih bisa lebih cepat otomatis kalau solusinya permasalahannya ya. kita lebih tahu, berarti kan ibaratnya langsung muncul ini caranya begini pasti seperti itu. Jadi kita akar permasalahannya itu udah langsung tahu gitu. Jadi juga dapat memotivasi mereka juga untuk belajar ya Bu ya, karena terkait mereka juga ya. Dengan tahu permasalahannya siswa, saya kurangnya di sini, pasti dia akan berusaha juga kan. Berusaha untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan problem yang ada. Iya. Baik Ibu, kemudian dari dengan semakin berkembangnya juga ya metode dan model pembelajaran itu juga berkembang juga tentang media pembelajaran yang berbasis. Nah banyak sekali Bu ya sekarang media-media pembelajaran, terus misalnya untuk meningkatkan antusias siswa. Nah menurut Ibu nih solusinya seperti apa ya Bu, dengan menggunakan media yang seperti apa sehingga untuk meningkatkan antusias siswa dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, kalau menurut saya karena sekarang juga eranya sudah era digital ya istilahnya, khususnya informasi atau internet lah istilahnya, apapun kita bisa mengakses dan itu sudah sangat dekat dengan anak-anak. Mungkin dengan internet tadi, cuman guru juga harus bijak dalam penggunaan tersebut. Dan yang pasti memang gurunya juga harus familiar dengan internet tersebut penggunaannya.
Artinya apa? Karena di satu sisi pasti nilai positifnya ada, tapi di sisi lain yang nggak kalah kurang juga nilai negatifnya ada. Jadi pandai-pandailah seorang pendidik atau guru dalam memanfaatkan tersebut dan memberikan pemahaman kepada anak bagaimana pemanfaatan atau menggunakan media internet tadi secara bijak, dan itu harus ditanamkan. Karena kalau tidak ditanamkan atau dan juga harus selalu didampingin istilahnya, karena yaitu tadi semua itu bisa diakses dan apa ya, filternya itu kadang masih kurang ya. Jadi sisi baiknya ya banyak, sisi negatifnya juga banyak juga. Bagaimana bisa memanfaatkan internet tersebut melalui media internet, yang sisi baiknya artinya bisa dimaksimalkan, tapi sisi negatifnya bisa ditekan seminimal mungkin gitu. Kalau dihilangkan pasti nggak mungkin. Menggunakannya untuk kegiatan yang positif ya Bu ya. Berarti harus ditanamkan ke anak-anak ya, kan pemanfaatan secara bijak itu tadi, secara baik gitu. Sekarang juga kan komputer, LCD itu kan juga banyak anak-anak sudah paham ya Bu ya. Tapi dari beberapa yang media informasi, istilahnya komunikasi ini Bu, media teknologi informasi dan komunikasi yang sering kita gunakan itu biasanya kan komputer atau LCD, proyektor gitu Bu. Nah, ini menurut Ibu kira-kira ada tidak kelebihan dan kekurangan gitu dari penggunaannya dari segi seperti kayak tadi kita misalnya menggunakan internet gitu tadi ya, betul. Kelebihannya kita bisa mengakses apa aja, bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya gitu kelebihannya. Kemudian kekurangan yaitu tadi sisi-sisi yang nggak baiknya pun kadang ada di situ, dan kita kalau nggak bisa menyaring atau artinya ya itu akan memberikan dampak yang kurang bagus juga untuk anak-anak gitu aja sih. Iya betul. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Tadi Bu, tadi nggak nyambung Bu, berseket lagi. Maksudnya ini kan kita udah pakai ini di kelas gitu. Kelebihan atau kekurangannya apa gitu? Maksudnya internet? Iya, nyambungnya kan kalau umpamanya listriknya mati ya nggak bisa dipakai gitu, terus nggak ada wifi gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa sih, yang pertama tadi benar. Ya udah. Yang ini kan tadi kan saya. Ntar dikat aja ya sana ya. Nggak apa-apa. Ya udah, berarti kelebihannya ya kalau namanya internet itu kan pasti butuh jaringan ya. Jaringan itu pasti juga butuh perangkat, misalnya wifi-nya, internetnya juga, wifi-nya juga harus stabil, kemudian listriknya juga gitu. Kalau listriknya stabil, wifi-nya bagus atau jaringannya kuat, ya bisa mengakses dengan cepat gitu. Tetapi pada saat misalnya listriknya mati, kemudian wifi-nya juga lemot misalnya, atau jaringan internetnya lemot juga, ya mereka pasti akan menghambat dan nggak bisa mengakses gitu dengan maksimal. Intinya dengan metode model dan metode pembelajaran serta media yang saling berkaitan, yang sesuai dengan karakteristik siswa juga, dengan materi juga, yang akhirnya akan memotivasi siswa untuk meningkatkan motivasinya untuk belajar ya, yang hasilnya juga nanti akan meningkat ya, insya Allah lah. Kalau misalnya itu nggak usah pakai di itu ya, kalau anak udah paham kan udah otomatis jadi itu kan. Yang menjadi bermasalah ya kadang anaknya aja nggak ngerti, nggak paham gitu. Makanya ya pada saat kegiatan pembelajaran sebetulnya pilih metodenya harus yang pas, yang tepat, kemudian materinya juga yang menarik untuk anak, cara menyajikannya terutama, supaya apa, kalau namanya udah tertarik anak kan juga udah nggak sadar dia ada di dalam dunianya, ikut mengikuti tapi dia nggak nyadar padahal dia sedang berproses gitu. Langsung mengikuti dengan sendirinya, dengan sukacitanya ya Bu ya. Dan rasa senang itu biasanya akan menimbulkan atau menumbuhkan kreasi, menumbuhkan apa ya, jadi tereksplor inovasinya juga, bakat dan minat mereka ya Bu ya. Minat belajarnya juga tinggi juga ya. Oke deh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mungkin jawabannya masih belum sesuai dengan harapan. Ntar saya ngekatnya di mana Bu ngomong? Tadi udah ditutup dulu Bu, salam dulu. Ya udah. Berarti ntar diulang lagi. Udah langsung aja deh. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman mungkin yang melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih ya Bu ya. Ah. Lalu tinggal ngekat.